Berjumpa kembali dengan Miss Putri dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, ada kesepakatan belajar yang harus teman-teman pelajari. Yang pertama, teman-teman harus fokus. Yang kedua, teman-teman silahkan siapkan buku dan alat tulisnya. Yang ketiga, teman-teman dengarkan apa yang disampaikan oleh Miss dan Misternya dengan baik. Yang keempat, silahkan teman-teman kerjakan tugasnya dengan tepat waktu. Dan yang kelima, silahkan teman-teman rapihkan kembali buku dan alat tulisnya setelah selesai digunakan. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Miss Putri akan pimpin baca doa. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan mempelajari pelajaran 2, tema asik bisa membaca Al-Quran, subtema membaca huruf hijaiyah bersambung. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan teman-teman dapat membaca Al-Quran dengan tartil atau dengan baik dan benar sesuai dengan pelafalan huruf-huruf hijaiyahnya dan sesuai dengan harokat atau tanda bacanya. Setelah menyimak video pembelajaran ini, teman-teman diharapkan harus mampu mencapai tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, siswa harus mampu mengetahui bentuk huruf hijaiyah dengan benar. 2. Siswa harus mampu membaca huruf hijaiyah bersambung dengan benar. 3. Siswa harus mampu menulis huruf hijaiyah bersambung dengan benar. Itu, teman-teman, adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga teman-teman bisa mencapainya dengan baik. Apakah teman-teman masih ingat dengan bentuk huruf hijaiyah? Nah, teman-teman pernah mempelajari huruf hijaiyah ini di kelas 1. Coba ingat kembali bagaimana bentuk dari huruf-huruf hijaiyah. Ya, Miss Putri sudah membantu untuk menampilkan di layar. Silahkan teman-teman lihat. Huruf hijaiyah ini berjumlah berapa ya? Ya, betul. Huruf hijaiyah berjumlah sebanyak 29. Mulai diawali dari huruf alif dan sampai diakhiri huruf ya. Apakah teman-teman bisa melafalkannya? Pasti teman-teman bisa melafalkannya. Untuk memudahkan melafalkan huruf hijaiyah, mari kita bernyanyi bersama. Nah, tadi teman-teman sudah bernyanyi melafalkan huruf-huruf hijaiyahnya. Nah, kenapa sih Miss Putri mengingatkan teman-teman terlebih dahulu untuk melafalkan huruf hijaiyah? Karena di kelas 1 teman-teman sudah mengenal huruf hijaiyah dan bentuknya. Sekarang teman-teman akan belajar bagaimana caranya menulis huruf hijaiyah bersambung. Oke, teman-teman, simak video pembelajaran yang akan Miss Putri berikan. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sad, do, dal, do, ain, goin, fa, kof, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Huruf hijaiyah saat
Pembahasan yang pertama yaitu mengenai bentuk huruf hijaiyah. Perlu teman-teman ketahui, bentuk huruf hijaiyah ini jika akan dijadikan menjadi huruf sambung ada 4 bentuk. Apa saja sih? Yang pertama yaitu bentuk asli. Yang kedua, bentuk awal. Yang ketiga, bentuk tengah. Yang keempat, bentuk akhir. Kenapa ada 4 bentuk? Karena ketika kita akan menulis huruf hijaiyah bersambung, maka tiap-tiap dari posisi huruf hijaiyah ini pasti ada yang bentuknya asli, ada yang posisinya di awal, ada yang posisinya di tengah, dan ada yang posisinya di akhir. Maka teman-teman harus mengetahui keempat bentuk yang sudah Miss Putri tadi ucapkan atau sebutkan. Nah, bagaimana teman-teman bisa mengetahuinya? Silahkan teman-teman cek pada buku paket teman-teman di halaman 19. Nah, Miss Putri akan membantu menampilkan tabel tersebut di layar. Silahkan teman-teman perhatikan. Baik teman-teman bisa lihat di tabel terdapat 4 kotak, di mana yang pertama ada bentuk asli, kemudian bentuk awal, bentuk tengah, dan bentuk akhir. Teman-teman bisa pelajari bagaimana bentuk awal dari huruf-huruf hijaiyah, kemudian bentuk tengahnya, dan bentuk akhirnya. Setelah teman-teman memahami bagaimana bentuk-bentuk tersebut, pasti nanti teman-teman akan bisa menuliskan huruf sambung hijaiyahnya dengan benar. Selanjutnya, sekarang kita akan membahas yang kedua, yaitu membaca huruf hijaiyah bersambung. Oke teman-teman, sebelum teman-teman lanjut untuk bagaimana cara menulis huruf hijaiyah, sekarang kita akan bahas membaca huruf hijaiyah bersambung terlebih dahulu. Nah teman-teman, perlu teman-teman ketahui, sebelum teman-teman harus bisa membaca huruf hijaiyah bersambung ini, ada 3 harokat pokok yang harus teman-teman ingat dan teman-teman ketahui. Yang pertama, ada harokat yang bernamanya fathah. Miss Putri membantu menampilkan di layar, fathah itu berwarna merah. Harokat yang kedua yaitu ada namanya kasroh. Bisa dilihat di layar ya, dengan warna hitam. Dia tandanya ada di bawah. Kemudian yang ketiga yaitu harokat dumah. Bisa dilihat di layar. Di situ diilustrasikan dengan warna biru. Bagaimana tulisan dumah itu? Tulisan dumah itu seperti huruf wawu kecil, dia letaknya ada di atas. Nah, jadi kalau teman-teman dengar bunyi dari harokat fathah, kasroh, dan dumah, maka suara yang terdengar yaitu seperti ini. Fathah A, kasroh I, domah U. Jadi A, I, U. Setelah tadi teman-teman mengetahui harokat pokok yang ada 3, ada fathah, kasroh, dan dumah. Sekarang silakan teman-teman perhatikan layar. Di sini Miss Putri sudah memberikan tampilan gambar contoh penerapan dari ketiga harokat tersebut. Contohnya kita aplikasikan ke dalam huruf hijaiyah ya. Bisa kita baca bersama-sama. A, I, U, Ba, Bi, Bu, Ta, Ti, Tu, Sa, Si, Su. Silakan teman-teman bisa pelajari sendiri mulai dari huruf alif sampai dengan huruf ya. Jika teman-teman sudah paham mengenai mana huruf fathah, kasroh, dan dumah, maka teman-teman akan bisa membaca huruf hijaiyah bersambung dengan baik dan benar. Mari sama-sama kita praktekkan pelafalan membaca huruf hijaiyah bersambung
Bisa teman-teman lihat pada buku paket halaman 21 dan Miss Putri sudah membantu menampilkannya di layar. Yuk, mari kita sama-sama lafalkan. Amila, sayu'a, sami'a, baya'a, gufiro, sodako, karima, futiha, asadu, kutiba. Nah, itu sedikit contoh yang bisa Miss Putri berikan. Silahkan teman-teman pelajari sendiri bagaimana pelafalan huruf selanjutnya yang ada di halaman 21. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Nah, jadi kata kuncinya adalah teman-teman harus paham terlebih dahulu harokat fathah, kasroh, dan dumah. Kemudian bagaimana 3 harokat tersebut dibacakannya. Ya, seperti fathah bunyinya A, kasroh bunyinya I, dumah bunyinya U. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara menulis huruf hijaiyah bersambung. Perlu teman-teman ketahui, tidak semua huruf hijaiyah ini ternyata bisa ditulis sambung, teman-teman. Kenapa ya? Karena ada beberapa huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung dengan huruf berikutnya. Huruf apa saja sih itu? Huruf-huruf tersebut berjumlah 6 huruf. Di antaranya yaitu huruf alif, dal, zal, ro, zai, dan waw. Agar teman-teman mengetahui bagaimana bentuk-bentuk ke-6 huruf tersebut jika ditulis menjadi huruf hijaiyah bersambung, silakan teman-teman perhatikan layar. Di situ Miss Putri sudah menampilkan beberapa huruf dari ke-6 huruf jika akan ditulis dengan huruf hijaiyah bersambung yang lainnya. Di situ ada bentuk tunggal, akhir, beserta contohnya. Teman-teman bisa lihat juga untuk lebih jelasnya di halaman 22. Nah, teman-teman, coba kita berlatih sedikit bagaimana menulis huruf hijaiyah bersambung. Nah, sodako, Miss Putri sudah menuliskan di layar kata sodako. Lantas, bagaimana sih huruf ini jika menjadikan huruf ini sebagai huruf hijaiyah bersambung? Teman-teman lihat dulu huruf sod bentuk di awal seperti apa pada tabel. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, silakan ditulis huruf sodnya. Setelah huruf sod, di situ huruf kedua adalah huruf dal. Bagaimana bentuk huruf dal jika dia letaknya di tengah? Silahkan teman-teman lihat di tabel, sudah ketemu? Oke, tuliskan huruf dalnya. Huruf ketiga yaitu huruf qaf, teman-teman. Nah, tapi di situ sebelumnya ada huruf dal. Bisakah huruf dal disambung dengan huruf qaf? Iya, jawabannya tidak bisa. Kenapa? Karena huruf dal ini termasuk ke dalam 6 huruf pengecualian yang tidak bisa disambung dengan huruf selanjutnya. Jadi, huruf qafnya tetap ditulis seperti bentuk semula ya, atau bentuk awal. Nah, teman-teman, kegiatan teman-teman selanjutnya adalah yaitu silakan teman-teman mengerjakan kegiatan Ayo Berlatih pada buku paket halaman 24 bagian A dan B. Bagian A, teman-teman menuliskan secara sambung huruf-huruf hijaiyahnya. Kemudian bagian B, teman-teman menentukan huruf-huruf hijaiyah pada tulisan-tulisan huruf hijaiyah bersambung. Jadi, dipisah-pisah ya. Misalnya ada huruf alif, lam, sod, mim, dan dal. Seperti itu ya teman-teman. Silakan tugasnya dikerjakan dengan baik dan benar. Lalu teman-teman upload pada Google Classroom. Miss Putri tunggu ya tugasnya. Terima kasih. Nah teman-teman, itu dia tadi video pembelajaran yang sudah teman-teman simak. Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman sudah memahami materi pembelajaran kita hari ini? Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jika teman-teman sudah memahami apa yang disampaikan oleh Miss. Nah teman-teman, Miss Putri harapkan teman-teman dapat mengambil pelajaran dari apa yang sudah teman-teman pelajari hari ini. Dan Miss Putri harapkan teman-teman bisa mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya?
Oke, baik. Jika tidak ada yang bertanya, maka kita cukupkan pertemuan kita hari ini dengan sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, teman-teman yang soleh dan soleha, Miss Putri akhiri dan Miss Putri ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sudah bekerja sama dengan baik dan sudah menyimak video pembelajaran ini dari awal sampai akhir dengan baik. Miss Putri cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.